Salam jumpa pemirsa, bersama saya Ian dalam acara Brondong, Berani Ngomong Dong. Pembicaraan kami tentang keadilan dan kebenaran. Seperti apa? Di sini telah hadir 3 narasumber kita. Yang pertama, Saudara Dodi Bale dari Hyundai, Saudara Redem Hera dari Kupang, dan Saudara Sandi dari Kalimantan. Kita langsung saja di pertanyaan pertama. Dari saudara-saudara narasumber, bagaimana memperjuangkan keadilan dan kebenaran dalam kehidupan saudara sehari-hari? Mungkin ada pengalaman atau apa yang terjadi tentang keadilan dan kebenaran ini? Oke, Saudara Ian, ada satu pengalaman yang saya ingat pada waktu SD. Waktu itu ada perayaan misa di Kapela Stasi itu tuh. Biasanya kalau masuk Kapela itu tuh kami tuh kebiasaan tuh kalau acara hari-hari besar itu tuh biasanya itu harus bayar uang kursi itu 2000. Jadi saya tuh pernah satu kali saya kasih uang 2000, habis saya masuk ke dalam dan ambil posisi yang strategis supaya saya bisa menyaksikan secara langsung peristiwa konsekrasi. Sekitar lagi 5 menit mau misa begini, ada mama tua satu dia datang kepada saya dengan nada bentak. Dia bilang saya, anak kecil itu tidak boleh duduk di kursi. Kursi itu hanya khusus untuk orang dewasa. Anak kecil ikut misa tunggu di luar kapela saja. Jangan buat ribut di dalam kapela. Karena masih usia juga masih kecil, jadi saya juga masih takut omo. Jadi pada waktu itu saya juga langsung keluar dari kapela dengan dalam keadaan kecewa. Itu pengalaman itu saya ketika masih kenalkan sampai sekarang itu ada perasaan itu sakit tersendiri lagi. Terima kasih. Oke, terima kasih saudara narasumber 1, Saudara Dodi. Ini tentang ketidakadilan dan ketidakbenaran yang terjadi di prokinya Saudara Dodi. Saudara mungkin ada pengalaman yang sama tentang kebenaran dan ketidakadilan ini. Ya, saya juga memiliki satu pengalaman yang tersendiri. Waktu itu saya masih duduk di bangku kelas 5 SD. Jadi setiap tahun ada acara ulang tahun paroki. Jadi mama pembimbing kami selalu mencari kami untuk mengikuti latihan nyanyi. Dan kami juga merasa bosan. Kami mau main bola, tapi selalu dimarahin mama, selalu suruh bilang, mandi, latihan nyanyi. Jadi kami juga merasa, bawaan latihan nyanyi seterus. Jadi kami bosan. Pas puncaknya, pas pembacaan juara, KUB kami tidak mendapat juara. Di situ muncul rasa kekecewaan. Itu juga kami ada ikut latihan, kami juga ada ikut turnamen futsal. Kebetulan kami mendapat juara 2. Ketidakadilan itu muncul ketika pulang. Mengapa? Karena yang ikut latihan nyanyi, yang ikut lomba kor, mereka mendapat fasilitas yang layak. Pas pulang mereka mendapat angkot untuk pulang, kendaraan untuk pulang. Tetapi kami yang ikut lomba futsal mendapat juara, pulang dengan membawa piala juara 2 dengan jalan kaki. Menurut saya ketidakadilan itu muncul di situ. Mereka yang ikut latihan nyanyi tidak selalu diperhatikan. Kenapa kami, ketika kami sudah membawa nama baik KUB, kami langsung dibuang. Piala pulang habis, jangan kasih di mama pendamping. Kita simpan kita ke rumah. Baju kostum juga pakai habis, jangan kasih. Saya mengasuh teman-teman semua. Pas itu pas sampai di depan rumah rumah mama pendamping, saya berencana untuk lempar rumah. Saya bilang, teman di jasa kita lempar rumah. Di teman bilang, jangan, lepas saya. Saya juga merasa sakit masa kami, tapi dalam hati kami, biar sudah. Mungkin mereka yang lebih membutuhkan, karena yang lebih dominan lomba latihan nyanyi, lomba paduan suara perempuan. Jadi menurut kami, biar sudah lepas mereka yang perempuan yang mendapat timpangan, karena lumayan jauh juga atau jarak dari paroki ke rumah. Sekian dari saya. Baik, terima kasih saudara narasumber 2 dari Saudara Redem. Kita ketahui tentang pengalaman hidupnya yang dalam tindakan sehari mungkin tidak adil menurut dia, dan kita sudah tahu bagaimana kekecewaan dia yang terjadi ketika ada
perbedaan yang core dengan pertandingan yang mereka lakukan. Padahal mereka yang memperoleh kejuaraan, tapi mereka direndahkan, tidak dianggap oleh orang-orang lain. Yang berikut ke pembicaraan narasumber 3, Saudara Sandi. Pertanyaan yang sama, bagaimana pengalaman dari Saudara Sandi tentang keadilan dan kebenaran ini? Sama seperti Saudara Dodi waktu SD, di mana ketidakadilan yang saya dapatkan yaitu ketika para pendidik ketika SD memberikan beasiswa tidak kepada siswa yang berprestasi, tetapi pada siswa yang tidak berprestasi. Dalam artian ini faktor yang mempengaruhinya yaitu faktor status. Itu yang membuat ketidakadilan itu muncul dari pikiran saya. Ya, itu saja dari pengalaman yang saya dapatkan dalam hidup. Baik, terima kasih dari saudara narasumber ketiga, Saudara Sandi, tentang keadilan yang cukup, ya, menurut saya sih, yang cukup mempengaruhi anak-anak di pendidikan sekarang. Tapi tadi ada yang disinggungkan tentang memberikan prestasi kepada anak sendiri. Ini ya, palingan tentang faktor status lah, mungkin seperti itu. Yang berikutnya ke pertanyaan yang kedua, bagaimana pendapat dari saudara narasumber tiga narasumber ini tentang pengalaman yang tadi tentang keadilan kebenaran? Pendapat saudara bertiga ini seperti apa? Mungkin itu mungkin dihilangkan atau seperti apa? Silakan dari saudara narasumber 1. Kalau menurut saya bahwa kalau ketidakadilan itu harus dihilangkan, dan itu kita harus memperjuangkan itu dari dalam diri kita supaya ketidakadilan itu juga tidak merambat luas sehingga tidak ada korban lagi. Itu sekian dari saya. Oke, terima kasih dari saudara narasumber 1. Yang berikut saudara narasumber 2, bagaimana pendapatnya tentang ketidakadilan dan kebenaran ini? Menurut saya, melanjuti apa yang dikatakan oleh saudara Dodi, ketidakadilan itu harus benar-benar dihilangkan. Mengapa? Semua itu kita harus hilangkan. Sebab apa yang sudah Anda berikan kepada seseorang, tetapi lebih, tetapi yang lain tidak, di situ muncul rasa kekecewaan dari orang yang tidak diperhatikan. Maka harus benar-benar dihilangkan agar rasa dendam dari orang yang tidak diperhatikan terhadap orang yang diperhatikan nanti perlahan-lahan akan muncul. Maka itu benar-benar harus dihilangkan supaya tidak jadi permasalahan yang serius lagi untuk kedua belah pihak tersebut. Sekian dari saya. Baik, terima kasih saudara narasumber 2. Yang berikut kita lanjut ke saudara narasumber 3, pertanyaan yang sama. Bagaimana pendapat saudara tentang ketidakadilan dan kebenaran ini? Ya, pendapat saya tentang ketidakadilan dan kebenaran itu, ketidakadilan dan kebenaran itu juga berkaitan dengan hak dan kewajiban. Bagaimana dari pengalaman saya menyimpulkan bahwa ketidakadilan itu muncul ketika seseorang sudah menjalankan kewajiban tetapi tidak diberikan haknya. Bagaimana keadilan itu harus diperjuangkan. Keadilan harus diperjuangkan dan kebenaran harus dihilangkan seperti apa yang dikatakan kedua teman tadi. Kebenaran dan ketidakadilan, keadilan harus ditegaskan karena keadilan itu sebuah nilai yang sangat penting dalam kehidupan kita. Bagaimana jika ketidakadilan tidak ditegakkan, maka muncullah konflik, problem dari berbagai pihak, oknum-oknum yang tidak menyukai kebenaran tersebut. Karena ketidakadilan itu Ya, karena ketidakadilan mungkin di lain pihak mereka memperoleh sebagian yang lebih, tapi yang lain pihak mereka terus terinjak, maksudnya gitu. Iya, seperti itu. Tidak seimbang keduanya. Keduanya tidak seimbang. Oke, terima kasih dari saudara narasumber 3, saudara Sandi, tentang kebenaran. Kita ketahui tadi pendapat dari ketiga narasumber ini. Mereka membicarakan tentang keadilan dan kebenaran ini. Keadilan kebenaran ini seperti yang bicarakan saudara narasumber 1 dan saudara narasumber 2 memiliki poin yang sama, bahwa dari ketidakadilan ini dapat menimbulkan rasa dendam dari seseorang. Dia yang tidak merasa diri tidak adil, maksudnya tidak seimbang dengan yang satu, mungkin dia dendam dengan yang satu, mungkin akan terjadi konflik-konflik tertentu. Dan dari saudara narasumber 3 tadi tentang
ketidakadilan yang berkaitan dengan hak dan kewajiban. Tadi yang dibicarakan tadi bahwa seseorang dia sudah melakukan apa sesuai dengan yang ditentukan, tapi dia tidak memperoleh seimbang sesuai yang diberikan. Sebagian memperoleh yang lebih dan sebagiannya sedikit. Padahal mereka sama-sama ingin memberikan kewajiban mereka yang sama. Tapi apa yang mereka peroleh, sebagian yang lebih, sebagiannya tidak. Itu yang membuat konflik ini terjadi, konflik tentang keadilan dan kebenaran ini semakin tidak diperhatikan dalam kehidupan sekarang ini. Demikian dari saudara-saudara narasumber, 3 narasumber tentang keadilan dan kebenaran. Kita ketahui tentang keadilan dan kebenaran ini. Dan harapan untuk kita semua, kita lebih memperjuangkan keadilan dan kebenaran ini dari hal-hal kecil. Dari hal-hal kecil dalam tindakan kita, kehidupan kita sehari-hari, dimanapun kita berada. Sehingga segala hal yang kita lakukan itu membahagiakan bagi kita, membahagiakan orang lain juga. Dan membuahkan hasil yang lebih baik juga. Mungkin itu saja dari kami kelas 12 MIA tentang acara Brondong Berani Ngomong Dong. Sekian dan terima kasih.